Kubongkar rahasia mantan suami yang berhutang padaku 50 M di acara pernikahannya dengan pelakor. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Halo Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku, Dinda, mengenang kembali awal pernikahanku dengan Mas Rehan. Saat itu, dunia terasa begitu sempurna. Aku masih ingat hari pernikahan kami, di mana aku berdiri di pelaminan dengan gaun putih panjang yang menjuntai indah, sementara Mas Rehan menggenggam tanganku erat. Tatapan penuh cinta di matanya membuatku yakin bahwa aku telah memilih pria yang tepat. Aku adalah seorang perempuan yang tumbuh dalam keluarga terpandang, memiliki kehidupan yang berkecukupan, dan tidak pernah kekurangan materi. Namun, aku tidak mencari cinta berdasarkan kekayaan. Aku mencintai Mas Rehan karena tekad dan semangatnya yang luar biasa. Dia bukan pria yang berasal dari keluarga berada, tapi dia memiliki ambisi besar untuk sukses. Setelah menikah, kehidupan kami terasa seperti dongeng. Setiap pagi, aku bangun dengan senyum di wajahku, merasa beruntung memiliki suami yang selalu penuh perhatian. Mas Rehan sering membangunkanku dengan secangkir kopi di tangan, membisikkan kata-kata manis di telingaku, dan memastikan bahwa aku merasa dicintai. Kami menghabiskan banyak waktu bersama, dari sekadar memasak berdua di dapur hingga merencanakan masa depan yang kami impikan. Kami ingin membangun keluarga yang harmonis, memiliki anak-anak yang bahagia, dan hidup dengan penuh kebahagiaan. Namun, satu hal yang paling aku kagumi dari Mas Rehan adalah tekadnya untuk membangun bisnisnya sendiri. Dia selalu berbicara tentang cita-citanya mendirikan perusahaan besar, tentang bagaimana dia ingin membuktikan bahwa dia bisa sukses tanpa mengandalkan siapapun. Aku mendukungnya sepenuh hati. Setiap kali dia bercerita tentang rencananya, matanya berbinar-binar penuh semangat, dan aku tidak ingin menjadi penghalang bagi impiannya. Aku ingin menjadi istri yang mendukung suaminya, seseorang yang berada di sisinya, baik dalam suka maupun duka. Namun, kebahagiaan itu perlahan mulai bergeser ketika bisnisnya menghadapi masalah. Aku bisa melihat perubahan dalam diri Mas Rehan. Dia tidak lagi sering tersenyum seperti dulu. Malam-malamnya dihabiskan dengan bekerja tanpa henti, mengurus berbagai hal yang aku tidak sepenuhnya pahami. Aku mulai khawatir, tapi aku tidak ingin menambah bebannya dengan terlalu banyak bertanya. Aku memilih untuk menunggu, berharap dia akan menceritakan semuanya kepadaku ketika dia sudah siap. Hingga suatu hari, dia pulang dengan wajah penuh kegelisahan. Aku melihat sorot matanya yang lelah, pundaknya yang tampak lebih berat dari biasanya, dan aku tahu bahwa ada sesuatu yang sangat mengganggunya. Dengan suara pelan, dia akhirnya mengaku bahwa bisnisnya sedang dalam masalah besar. Uang yang dia investasikan tidak kembali seperti yang dia harapkan, dan beberapa proyeknya mengalami kegagalan. Aku bisa merasakan kepedihannya. Ia mencoba meminjam uang dariku. Biasanya sepasang suami istri akan saling membantu dalam masalah ekonomi. Namun kali ini Mas Rehan bahkan menyebutnya meminjam dan tanpa ragu sedikit pun, aku memutuskan untuk membantunya. Aku punya uang warisan, Mas, kataku lembut, berusaha menenangkannya. Kalau memang itu bisa membantu bisnis Mas bangkit kembali, aku siap membantu. Mas Rehan menatapku dengan mata penuh harapan. Tapi ini warisanmu, Din. Aku nggak mau mengambil sesuatu yang menjadi hakmu. Aku tersenyum, menggenggam tangannya erat. Apa yang aku miliki adalah milik kita bersama. Aku percaya pada Mas. Aku yakin Mas bisa membuat bisnis ini sukses lagi. Tanpa berpikir panjang, aku meminjamkan uang sebesar 50 miliar dari warisanku. Aku tidak ragu sedikit pun. Aku percaya pada suamiku. Aku percaya bahwa dia akan membalikkan keadaan, bahwa bisnisnya akan kembali berjaya. Aku tidak pernah berpikir bahwa keputusan ini akan mengubah seluruh hidupku. Bahwa suatu hari, kepercayaan yang aku berikan sepenuhnya ini akan menjadi awal dari luka yang tidak pernah aku bayangkan. Sejak memberikan uang warisanku untuk bisnis Mas Rehan, aku mulai merasakan perubahan dalam kehidupan kami.
Dulu, rumah kami selalu dipenuhi dengan canda tawa, tetapi kini yang ada hanyalah kesunyian yang menyesakan. Setiap pagi, Mas Rehan bangun lebih awal dari biasanya, bahkan sebelum aku sempat membuka mata. Aku sering menemukannya duduk di ruang kerja dengan wajah kusut, tangan menggenggam kepalanya, dan kertas-kertas bertebaran di atas meja. Aku tahu dia sedang menghadapi tekanan yang luar biasa, tapi aku juga tahu bahwa dia tidak ingin membebani aku dengan semua itu. Aku harus pergi lebih awal hari ini, katanya suatu pagi saat aku masih berusaha menyesuaikan diri dengan sinar matahari yang masuk melalui jendela kamar. Suaranya terdengar lelah, seperti seseorang yang sudah terlalu lama berjuang tanpa hasil yang jelas. Aku duduk di tepi tempat tidur, mengusap mataku yang masih berat. "Mas, apa bisnisnya masih sulit?" tanyaku hati-hati, mencoba memahami pikirannya. Dia menghela napas panjang, lalu berjalan mendekat dan duduk di sampingku. "Iya, Din. Aku masih berusaha menyelamatkan semuanya. Aku butuh waktu." Aku menggenggam tangannya erat, mencoba menyalurkan kekuatan lewat sentuhan sederhana itu. "Aku percaya sama Mas. Aku yakin semua ini cuma fase. Kita pasti bisa melewatinya bersama." Dia tersenyum kecil, meskipun aku tahu senyum itu hanya untuk menenangkanku, bukan cerminan dari perasaannya yang sebenarnya. Aku ingin membantu lebih banyak, tapi aku juga mengerti bahwa sebagai laki-laki, harga dirinya membuatnya sulit untuk benar-benar terbuka tentang seberapa berat beban yang sedang dia pikul. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan. Aku semakin jarang melihat Mas Rehan bersantai di rumah. Jika dulu dia pulang dengan senyum dan cerita-cerita menarik tentang bisnisnya, kini dia pulang dengan wajah lelah dan seringkali langsung masuk ke kamar tanpa banyak bicara. Aku mulai merasa seperti orang asing dalam rumah tangga kami sendiri. Aku ingin menanyakan lebih banyak, ingin memaksanya untuk berbagi beban denganku, tapi aku juga takut bahwa terlalu banyak pertanyaan justru akan membuatnya semakin tertekan. Suatu malam, aku memberanikan diri untuk berbicara lebih jauh dengannya. Saat dia baru saja masuk ke kamar setelah seharian bekerja, aku menunggu di tempat tidur, tidak seperti biasanya. Biasanya, aku akan tertidur lebih dulu karena tidak tahan menunggu sampai larut malam. Tetapi kali ini aku ingin memastikan bahwa dia tahu aku masih ada untuknya. "Mas, aku pengen kita ngobrol sebentar," kataku saat dia baru saja melepas jasnya dan meletakkannya di kursi dekat lemari. Dia menatapku sekilas, lalu duduk di tepi tempat tidur sambil menghela napas. "Tentang apa?" Aku meraih tangannya, mencoba meyakinkannya bahwa aku ada di sisinya, bukan untuk menghakimi atau membuatnya semakin stres. "Tentang kita, tentang bisnis Mas, tentang semuanya. Aku pengen tahu apa yang benar-benar terjadi." Dia terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Bisnis ini butuh waktu untuk pulih, Din. Aku nggak bisa janji kapan, tapi aku akan pastikan semuanya kembali seperti dulu. Aku janji aku akan mengembalikan uang kamu secepatnya." Aku tersenyum kecil, meskipun ada sedikit rasa sakit di hatiku. "Aku nggak pernah meminta uang itu kembali, Mas. Aku hanya ingin tahu apa yang bisa aku lakukan untuk membantu." Dia menatapku, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, aku melihat sekilas kelembutan di matanya. "Kamu sudah melakukan lebih dari cukup, Din. Aku cuma butuh waktu." Aku mengangguk, meskipun jauh di dalam hati, aku mulai merasa cemas. Aku percaya padanya, tetapi aku juga sadar bahwa waktu terus berjalan, dan aku tidak tahu seberapa lama lagi aku bisa bertahan dalam ketidakpastian ini. Malam itu, aku berbaring di sampingnya dengan pikiran yang dipenuhi berbagai pertanyaan. Apakah bisnis ini benar-benar akan pulih? Apakah aku telah melakukan hal yang benar dengan mempercayakan semua itu kepada Mas Rehan? Aku mencoba menepis kekhawatiran itu, meyakinkan diri sendiri bahwa aku telah memilih orang yang tepat untuk kupercayai. Tapi jauh di dalam hati, ada suara kecil yang mulai mempertanyakan apakah semuanya benar-benar akan berakhir bahagia seperti yang aku harapkan. Setelah berbulan-bulan penuh ketegangan dan ketidakpastian, akhirnya ada titik terang. Mas Rehan mulai terlihat lebih bersemangat, tidak lagi pulang dengan wajah lelah seperti sebelumnya. Aku bisa merasakan perubahan dalam sikapnya. Dia kembali menjadi pria yang penuh keyakinan seperti saat pertama kali aku mengenalnya. Aku masih ingat malam itu, saat dia pulang lebih awal dari biasanya dengan senyum lebar di wajahnya. Aku yang sedang duduk di ruang tamu,
membaca buku untuk mengalihkan pikiranku dari kecemasan tentang bisnisnya. Langsung menoleh begitu mendengar langkahnya yang lebih ringan dari biasanya. "Mas pulang cepat hari ini?" tanyaku, setengah terkejut. Dia melepaskan jasnya dan meletakkannya di sandaran sofa sebelum duduk di sebelahku. "Iya, Din. Aku punya kabar baik." Aku menutup bukuku, menatapnya penuh harap. "Apa itu?" Dia tersenyum, lalu meraih tanganku. "Bisnisku mulai bangkit lagi. Aku baru saja menutup kesepakatan besar dengan beberapa klien baru. Mereka percaya pada konsep yang aku tawarkan, dan ini bisa jadi awal dari sesuatu yang besar." Jantungku berdebar mendengar kabar itu. Aku tahu betapa kerasnya dia berjuang selama ini, betapa banyak malam tanpa tidur yang dia lewati demi menyelamatkan bisnisnya. "Mas serius? Jadi bisnisnya benar-benar mulai pulih?" Dia mengangguk mantap. "Iya, ini masih awal, tapi aku optimis. Dan yang lebih baik lagi, perusahaan orang tuamu setuju untuk bekerja sama dengan kita. Ini bisa membawa kita ke level berikutnya." Aku terdiam sesaat, memproses semua itu. Perusahaan orang tuaku memang salah satu yang terbesar di industrinya, dan jika mereka benar-benar mau bekerja sama dengan Mas Rehan, itu berarti bisnisnya memiliki potensi besar untuk berkembang. Aku merasa bangga sekaligus lega. Akhirnya semua usaha dan pengorbanan kami tidak sia-sia. "Aku tahu kamu pasti khawatir selama ini," lanjutnya sambil mengusap punggung tanganku dengan lembut. "Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku nggak akan menyia-nyiakan kepercayaanmu, Din. Aku akan pastikan bisnis ini sukses, dan aku akan mengembalikan uang kamu seperti yang aku janjikan." Aku tersenyum kecil, meskipun sebenarnya aku tidak pernah benar-benar memikirkan soal uang itu. Bagiku, yang lebih penting adalah melihatnya berhasil dan kembali menjadi pria penuh keyakinan seperti dulu. Setelah malam itu, kehidupan kami perlahan mulai berubah. Mas Rehan kembali ceria. Rumah kami tidak lagi dipenuhi dengan ketegangan yang mencekik. Dia sering mengajakku makan malam di luar untuk merayakan setiap pencapaian kecil yang ia raih. Aku melihatnya bekerja dengan lebih percaya diri, menghadiri pertemuan-pertemuan penting dengan kepala tegak, dan membawa pulang kabar baik hampir setiap hari. Aku pun semakin terlibat dalam bisnisnya, bukan hanya sebagai istri yang mendukung dari belakang, tetapi juga sebagai seseorang yang ingin ikut membantu membangun impian bersama. Aku mulai membaca laporan-laporan keuangan, mendiskusikan strategi pemasaran dengannya, bahkan sesekali ikut menghadiri pertemuan dengan klien. Aku menikmati peran baruku, merasa bahwa aku bukan hanya seorang istri, tetapi juga mitra dalam kesuksesannya. "Aku nggak akan bisa sampai di titik ini tanpa kamu, Din," kata Mas Rehan suatu malam saat kami duduk di balkon rumah, menikmati udara malam yang sejuk. Aku tersenyum, menatapnya dengan penuh kasih. "Aku cuma melakukan apa yang seharusnya aku lakukan sebagai istri, Mas." Dia menggeleng. "Enggak, kamu lebih dari itu. Kamu adalah alasan kenapa aku nggak menyerah. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah menyerah di tengah jalan." Aku tidak tahu apakah kata-kata itu benar-benar datang dari hatinya, atau hanya sesuatu yang ia ucapkan dalam euforia kesuksesan yang mulai ia raih. Yang aku tahu saat itu hanyalah aku merasa bahagia. Aku percaya bahwa kebahagiaan kami akan bertahan lama, bahwa kesulitan yang pernah kami hadapi hanya akan menjadi kenangan masa lalu. Aku tidak tahu bahwa di balik semua kebangkitan ini, ada sesuatu yang perlahan mulai berubah. Aku tidak tahu bahwa di balik senyum dan kebanggaan yang aku rasakan, ada sesuatu yang mengintai dalam bayang-bayang, menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan semuanya. Aku seharusnya merasa tenang sekarang. Setelah berbulan-bulan penuh perjuangan, bisnis Mas Rehan akhirnya bangkit. Uang yang kupinjamkan telah digunakan dengan baik, dan perusahaannya kini mulai dikenal di dunia bisnis. Kehidupan kami pun tampaknya kembali normal. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Aku merasakannya, meskipun aku berusaha menepisnya berkali-kali. Semuanya dimulai dari perubahan kecil, hal-hal yang tampak sepele jika dilihat secara terpisah, tetapi ketika digabungkan, menciptakan pola yang tidak bisa diabaikan. Mas Rehan mulai sering pulang larut malam. Jika dulu dia selalu memberitahuku jadwalnya dengan detail, kini jawabannya sering mengambang. Ada rapat mendadak, atau aku harus menemui klien, adalah alasan yang paling sering ia berikan. Awalnya,
Aku mempercayainya. Bagaimanapun, bisnis memang membutuhkan banyak pengorbanan. Tapi, semakin lama, semakin sering ia menghilang tanpa penjelasan yang jelas. Suatu malam, aku menunggunya di ruang makan. Meja telah tertata rapi dengan makan malam favoritnya, tetapi kursinya tetap kosong. Aku menatap jam dinding, sudah pukul 11 malam. Aku mencoba meneleponnya, tetapi tidak ada jawaban. Pesanku hanya berstatus terkirim tanpa tanda dibaca. Perasaan gelisah merayap di dadaku. Aku mengingat kembali masa-masa sulit yang telah kami lalui bersama, dan aku bertanya-tanya, apakah semua ini hanya paranoia semata? Ketika akhirnya ia pulang hampir pukul 1 pagi, aku masih terjaga. Aku bisa mencium aroma parfum asing di tubuhnya, bukan parfumnya, bukan milikku. Aku menegakkan tubuh di sofa, menatapnya penuh pertanyaan. "Mas dari mana?" Tanyaku dengan suara yang kuusahakan tetap tenang. Dia tampak terkejut melihatku masih bangun. "Rapat, Din. Maaf, aku lupa kasih kabar." Aku mengamati wajahnya, mencari tanda-tanda kebohongan. "Rapat sampai jam 1 pagi." Dia menghela napas, lalu duduk di sofa, tampak lelah. "Iya, Din. Kliennya penting. Kita harus bicara banyak soal proyek baru." Aku ingin percaya. Aku ingin menjadi istri yang tidak mudah curiga. Tapi ada sesuatu dalam cara dia menghindari tatapanku yang membuat hatiku mencelos. Sejak malam itu, aku mulai memperhatikan lebih banyak hal. Mas Rehan semakin sering membawa ponselnya kemana-mana, bahkan ke kamar mandi sekalipun. Jika dulu dia dengan santai meninggalkan ponselnya di meja, kini ia selalu menyimpannya dalam genggaman atau di sakunya. Layar ponselnya pun kini sering dalam mode diam, sesuatu yang jarang sekali ia lakukan sebelumnya. Aku memperhatikannya saat ada notifikasi masuk. Kadang-kadang dia buru-buru membalas pesan lalu mengunci layar sebelum aku bisa melihat siapa pengirimnya. Aku mencoba menepis segala kecurigaan. Aku mencoba membujuk diriku sendiri bahwa ini hanya pikiranku yang terlalu berlebihan. Namun, semakin aku berusaha mengabaikannya, semakin banyak tanda yang muncul. Ada satu kejadian yang benar-benar membuat jantungku berdebar tak karuan. Suatu malam, aku terbangun dan menyadari bahwa Mas Rehan tidak ada di sampingku. Aku mengerutkan kening, mencoba menyesuaikan diri dengan gelapnya kamar. Dengan langkah hati-hati, aku keluar dari kamar dan melihatnya berdiri di balkon, berbicara di telepon dengan suara pelan. Aku tidak ingin menguping, tetapi saat aku mendengar nada suaranya yang lembut, berbeda dari biasanya, aku tidak bisa menahan diri untuk tetap diam. "Iya, aku juga kangen." Aku membeku di tempat. Aku nggak bisa lama-lama telepon. "Nanti dia curiga," lanjutnya dengan suara yang hampir berbisik. Aku merasa dunia di sekitarku berputar. Aku tahu aku seharusnya keluar dan menanyakan langsung padanya, tetapi tubuhku seakan terpaku. Aku menahan napas, menunggu kelanjutan pembicaraannya. Tetapi yang kudengar setelah itu hanyalah suara langkahnya mendekat. Dengan cepat, aku kembali ke kamar dan berbaring, berpura-pura tidur. Beberapa detik kemudian, aku mendengar pintu kamar terbuka. Aku bisa merasakan dia masuk dan berbaring di sebelahku. Aku menutup mataku rapat-rapat, mencoba mengatur napasku yang tidak beraturan. Aku ingin percaya bahwa aku salah dengar. Aku ingin percaya bahwa semua ini hanya kebetulan. Tapi aku tidak bisa mengabaikan fakta bahwa di tengah malam, suamiku telah mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya ia ucapkan kepada wanita lain. Saat itu, aku tidak langsung mengambil tindakan. Aku masih mencoba meyakinkan diriku bahwa aku harus memiliki bukti lebih kuat sebelum menuduhnya. Tapi satu hal yang pasti, rasa nyaman yang dulu aku rasakan dalam pernikahan ini mulai terguncang. Ada sesuatu yang disembunyikan Mas Rehan dariku, dan cepat atau lambat, aku tahu aku harus mencari tahu kebenarannya. Malam itu, setelah mendengar percakapan Mas Rehan di balkon, aku merasa seperti hidup dalam kebohongan. Aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi berbagai dugaan dan kemungkinan. Aku ingin mengabaikannya, berpura-pura bahwa aku hanya salah dengar, bahwa suamiku tidak akan pernah melakukan hal yang mengkhianati kepercayaanku. Tapi aku juga tahu, jika aku terus membiarkan rasa curiga ini tanpa jawaban, aku akan semakin tersiksa. Keesokan paginya, aku memperhatikan Mas Rehan lebih seksama.
Aku mencari tanda-tanda yang mungkin terlewatkan sebelumnya. Dia masih bersikap seperti biasa, tertawa saat menonton televisi, mencium keningku sebelum berangkat kerja, mengirim pesan singkat di siang hari untuk menanyakan kabarku. Tapi kini, semua itu terasa palsu. Aku tidak bisa lagi melihatnya dengan cara yang sama. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Aku tidak ingin menuduhnya tanpa bukti, tetapi aku juga tidak bisa terus berdiam diri dalam ketidakpastian. Aku mulai memperhatikan ponselnya lebih sering. Aku tahu dia selalu membawanya kemana-mana, tetapi ada saat-saat tertentu ketika dia lengah. Kesempatan itu datang suatu malam. Mas Rehan tertidur lebih awal karena kelelahan. Ponselnya, yang biasanya selalu ia simpan di saku atau di dekatnya, kali ini diletakkan begitu saja di meja samping tempat tidur. Tanganku gemetar saat aku mengambilnya. Jantungku berdegup kencang. Aku tidak pernah melakukan ini sebelumnya. Aku selalu percaya bahwa dalam pernikahan, kepercayaan adalah hal yang utama. Tapi bagaimana jika kepercayaan itu telah dikhianati? Dengan tangan dingin, aku membuka layar ponselnya. Seperti yang kuduga, ada password yang sebelumnya tidak pernah ada. Aku menelan ludah, mencoba memasukkan tanggal lahirnya. Salah. Aku mencoba ulang tahun pernikahan kami. Salah lagi. Aku menghela napas panjang. Jika dia mulai mengunci ponselnya, berarti dia benar-benar menyembunyikan sesuatu. Aku meletakkan kembali ponselnya dengan hati-hati, lalu berbaring di sampingnya. Tapi malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terus bertanya-tanya, siapa wanita yang telah membuat suamiku berubah? Seberapa lama ini sudah berlangsung? Hari berikutnya, aku memutuskan untuk bertindak lebih jauh. Aku tidak bisa mendapatkan akses ke ponselnya, tetapi aku bisa memperhatikan gerak-geriknya. Aku mulai mencatat jadwalnya, memperhatikan kapan dia pulang lebih larut dari biasanya, kapan dia lebih sering menerima telepon diam-diam. Aku bahkan mulai mengikuti kemana dia pergi setelah jam kerja. Dan akhirnya, kecurigaanku terbukti. Suatu sore, saat dia mengaku sedang rapat dengan klien, aku memutuskan untuk mengeceknya sendiri. Aku mengendarai mobil dan mengikuti rute yang biasa dia tempuh. Aku berhenti di seberang sebuah kafe mewah, tempat di mana aku melihatnya turun dari mobil dan masuk ke dalam. Aku menahan napas saat melihat seorang wanita berambut panjang duduk di meja dekat jendela, menunggunya. Aku tidak mengenalnya, tetapi cara wanita itu tersenyum saat Mas Rehan mendekat sudah cukup untuk membuat hatiku hancur. Aku tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan dari dalam mobil, tetapi dari gerak-geriknya, aku tahu ini bukan sekadar pertemuan bisnis. Mas Rehan menyentuh tangan wanita itu di atas meja, dan aku melihat wanita itu tertawa pelan, seperti menikmati momen itu. Dada ini terasa sesak. Aku menggigit bibir, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Aku ingin turun dan menghadapi mereka saat itu juga, tetapi aku juga tahu bahwa ini bukan tempatnya. Aku ingin lebih banyak bukti. Aku ingin tahu seberapa dalam pengkhianatan ini telah berlangsung. Aku mengeluarkan ponselku dan mengambil beberapa foto dari dalam mobil. Tangan Mas Rehan yang menyentuh tangan wanita itu, cara mereka saling menatap, tawa yang mereka bagi, semua itu adalah bukti bahwa aku bukan sekadar berimajinasi. Saat mereka keluar dari kafe, aku melihat bagaimana Mas Rehan membukakan pintu mobil untuk wanita itu, sesuatu yang dulu sering ia lakukan untukku. Hatiku semakin hancur. Aku memutuskan untuk pulang sebelum mereka sempat melihatku. Sepanjang perjalanan, pikiranku kosong. Aku ingin marah, ingin menangis, ingin berteriak. Tapi yang ada hanya keheningan yang menyesakkan. Aku menggenggam kemudi erat-erat, mencoba menenangkan diri. Sesampainya di rumah, aku duduk di ruang tamu, menatap ponselku. Aku membuka galeri, melihat foto-foto yang baru saja kuambil. Ini bukan lagi sekadar firasat. Ini kenyataan. Dan aku tahu, cepat atau lambat, aku harus menghadapinya. Aku tidak bisa berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja lagi. Aku harus mencari keberanian untuk menuntut jawaban. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu dengan hati yang berkecamuk. Bukti perselingkuhan Mas Rehan sudah ada di tanganku. Foto-foto yang kuambil di kafe, pesan-pesan mencurigakan yang akhirnya berhasil kudapatkan setelah ia lengah meninggalkan ponselnya tanpa terkunci.
dan panggilan telepon yang ia lakukan di tengah malam dengan suara lembut yang bukan untukku. Aku sudah tidak bisa lagi menahan amarah ini. Aku sudah terlalu lama berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Suara deru mobil terdengar dari luar. Aku langsung duduk lebih tegak, menggenggam ponselku erat. Pintu terbuka, dan Mas Rehan masuk dengan wajah lelah. Ia melempar jasnya ke sofa, lalu berjalan menuju dapur tanpa menyadari keberadaanku yang menatapnya tajam. "Mas," panggilku dingin. Langkahnya terhenti. Ia menoleh dengan sedikit kaget, mungkin tidak menyangka aku masih terjaga. "Dinda, kamu belum tidur?" Aku berdiri, menatapnya lurus-lurus. "Kita perlu bicara." Raut wajahnya berubah, seolah bisa merasakan ketegangan dalam suaraku. "Sekarang? Bukannya sudah malam? Besok pagi saja, ya?" Aku menggeleng, berjalan mendekatinya. "Tidak, sekarang." Dia menghela napas panjang, lalu duduk di sofa. Aku berdiri di depannya, menatapnya tanpa berkedip. Perlahan, aku mengeluarkan ponselku dan membuka galeri. Aku memperlihatkan foto-foto yang kuambil saat ia bertemu dengan wanita itu di kafe. Wajahnya langsung menegang. "Apa ini, Mas?" Suaraku bergetar, meskipun aku berusaha terdengar setenang mungkin. Dia menatap layar ponselku, lalu menegakkan tubuhnya. "Dinda, kamu salah paham." Aku tertawa pahit. "Salah paham? Mas, aku melihat sendiri bagaimana kamu menyentuh tangannya. Aku melihat bagaimana kamu tertawa dengannya, membukakan pintu mobil untuknya, sesuatu yang bahkan sudah lama tidak kamu lakukan untukku." Mas Rehan mengusap wajahnya, seolah mencoba mencari alasan yang tepat untuk keluar dari situasi ini. "Dia cuma teman bisnis, Din. Nggak lebih." Aku melempar ponselku ke meja dengan kesal. "Teman bisnis? Lalu kenapa Mas harus meneleponnya di tengah malam? Kenapa ponsel Mas selalu dalam mode diam? Kenapa Mas mulai sering pulang larut malam dan memberi alasan yang tidak jelas?" Dia terdiam, tidak langsung menjawab. Aku bisa melihat matanya bergerak gelisah, seperti sedang mencari cara terbaik untuk menghindari pertanyaanku. "Aku ingin jujur, Mas," lanjutku dengan suara yang lebih pelan tapi penuh ketegasan. "Apakah Mas selingkuh?" Dia menatapku beberapa detik sebelum akhirnya menundukkan kepala. Saat ia menghela napas panjang, aku tahu jawabannya bahkan sebelum ia mengatakannya. Aku nggak bisa bohong lagi, Din." Dunia di sekitarku terasa runtuh dalam sekejap. Aku sudah menduga ini, aku sudah menyiapkan diri untuk mendengar pengakuan itu, tapi tetap saja rasanya seperti ditikam dari belakang. "Sejak kapan?" tanyaku dengan suara bergetar. "Beberapa bulan terakhir," jawabnya lirih. Aku mengepalkan tangan, mencoba menahan tangis yang sudah menggumpal di tenggorokanku. "Beberapa bulan terakhir. Saat aku masih mendukung Mas, membantu bisnis Mas dengan uangku, berdiri di samping Mas saat semua orang meragukan Mas. Itu waktu yang sama saat Mas mengkhianati aku." Dia menutup matanya, seolah tidak sanggup menatapku. "Aku nggak pernah berniat menyakiti kamu, Din." Aku tertawa getir. "Tapi kamu tetap melakukannya." Hening. Aku menggeleng, merasa muak dengan semua ini. "Siapa dia?" Dia terdiam. Aku bisa melihat keraguannya. Jawab aku, "Mas." "Siapa dia?" Suaraku meninggi, kemarahanku akhirnya meledak. Mas Rehan akhirnya mengangkat wajahnya dan berkata dengan suara pelan, "Namanya Mila." Mila. Nama yang asing tapi kini terasa seperti duri yang menusuk hatiku. Aku mencoba mengingat apakah aku pernah mendengar nama itu sebelumnya. Tetapi yang jelas, nama itu kini menjadi bagian dari mimpi burukku. Aku menarik napas panjang, mencoba mengendalikan emosiku. "Apa Mas mencintainya?" Dia kembali terdiam. Dan itulah jawaban yang paling menyakitkan. Jika dia masih mencintaiku, seharusnya dia langsung menjawab, "Tidak." Tapi kenyataannya, dia ragu. Aku nggak tahu, Din." Jawaban itu lebih buruk dari apapun. Itu berarti ada kemungkinan besar dia memang mencintainya. Itu berarti aku bukan lagi satu-satunya yang ada di hatinya. Aku berdiri, menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Kalau begitu,
Aku juga nggak tahu apakah aku masih ingin tetap dalam pernikahan ini. Wajahnya berubah panik. Dinda, tunggu. Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Jangan beri aku alasan lagi. Jangan mencoba memperbaiki ini dengan kata-kata manis yang terlambat. Aku sudah cukup dikhianati. Aku berbalik dan berjalan menuju kamar, meninggalkannya sendirian di ruang tamu. Saat aku menutup pintu, air mataku akhirnya jatuh tanpa bisa dihentikan. Malam itu, aku tahu bahwa pernikahanku tidak akan pernah sama lagi. Aku tahu bahwa aku tidak akan pernah bisa melihat Mas Rehan dengan cara yang sama seperti dulu. Aku tahu bahwa aku harus membuat keputusan yang akan mengubah hidupku selamanya. Aku duduk di meja makan dengan secangkir kopi yang sudah dingin di tanganku. Sudah hampir 1 jam aku di sini, hanya menatap keluar jendela, membiarkan pikiranku berkelana. Beberapa hari telah berlalu sejak konfrontasi dengan Mas Rehan, tetapi aku masih merasakan perih yang sama. Rumah ini terasa semakin asing. Sejak malam itu, aku dan dia hampir tidak pernah berbicara. Kami tidur di ruangan terpisah, menjalani kehidupan yang terasa seperti 2 orang asing yang kebetulan tinggal di atap yang sama. Aku ingin percaya bahwa masih ada sesuatu yang bisa diselamatkan, bahwa bertahun-tahun yang telah kami habiskan bersama tidak akan berakhir begitu saja. Tapi setiap kali aku mencoba melihatnya, yang terlintas dalam pikiranku hanyalah kebohongan, pengkhianatan, dan wanita itu, Mila. Aku telah berusaha bertahan, berusaha meyakinkan diriku bahwa mungkin ini hanyalah ujian, bahwa mungkin kami bisa memperbaiki semuanya. Namun, semakin lama aku berpikir, semakin aku menyadari satu hal yang tidak bisa aku abaikan. Kepercayaan itu sudah hancur. Dan tanpa kepercayaan, apalagi yang tersisa dari pernikahan ini? Hari itu, aku memutuskan untuk menemui seorang pengacara. Aku tidak ingin menunda-nunda lagi. Aku ingin menyelesaikan semuanya sebelum luka ini semakin dalam. Dengan tangan gemetar, aku menelusuri daftar kantor pengacara di kota dan akhirnya memilih satu yang paling direkomendasikan. Aku menelepon mereka, membuat janji, dan dalam hitungan jam, aku sudah duduk di depan seorang pria parubaya dengan raut wajah serius, menjelaskan tentang keinginanku untuk bercerai. "Apakah Anda yakin ingin melanjutkan ini, Bu Dinda?" Tanyanya sambil menatapku dengan penuh perhatian. Proses perceraian bisa melelahkan secara emosional. Saya hanya ingin memastikan bahwa Anda sudah mempertimbangkannya dengan matang. Aku menarik napas panjang sebelum mengangguk. Saya sudah mempertimbangkannya. Tidak ada lagi yang bisa diselamatkan dalam pernikahan ini. Aku keluar dari kantor pengacara dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ada kelegaan karena akhirnya aku mengambil langkah yang tegas. Di sisi lain, ada rasa sedih yang begitu dalam. Aku tidak pernah membayangkan bahwa pernikahanku akan berakhir seperti ini. Aku menikahi Mas Rehan dengan penuh cinta dan harapan. Aku bermimpi membangun keluarga yang harmonis dengannya. Tapi sekarang, semua itu hanya tinggal kenangan yang akan segera menjadi masa lalu. Saat aku sampai di rumah, aku menemukan Mas Rehan duduk di ruang tamu. Dia tampak lebih lelah dari sebelumnya. Matanya sembab seolah dia juga kurang tidur. Aku menghela napas, bersiap untuk percakapan yang tidak bisa dihindari. "Aku sudah mengajukan gugatan cerai," kataku tanpa basa-basi. Dia menegang, matanya menatapku dengan sorot tidak percaya. "Dinda, tunggu. Apakah ini benar-benar harus terjadi?" Aku menatapnya dengan mata yang penuh luka. Apa ada alasan untuk tetap bertahan? Dia terdiam. Hening yang panjang menggantung di antara kami. Aku menyesal. Akhirnya dia berkata, suaranya terdengar patah. "Aku tahu aku sudah melakukan kesalahan besar. Dan aku tahu aku telah menyakiti kamu. Tapi, Din, aku nggak pernah benar-benar ingin kehilangan kamu." Aku tertawa kecil, bukan karena lucu, tetapi karena betapa ironisnya kata-kata itu terdengar. "Kalau begitu, kenapa Mas tetap memilih Mila?" Dia tidak bisa menjawab. Aku melangkah lebih dekat, menatapnya dengan tajam. "Menyesal itu mudah, Mas. Tapi itu tidak mengubah apapun. Aku sudah cukup terluka, dan aku tidak bisa terus hidup dalam pernikahan yang penuh kebohongan. Aku memilih untuk pergi." Dia mengusap wajahnya dengan frustasi, tapi aku tidak peduli lagi. Aku sudah membuat keputusan,
dan aku tidak akan mundur. Hari-hari berikutnya berjalan dalam kesibukan proses perceraian. Aku harus mengurus banyak dokumen, bertemu dengan pengacara, dan memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Setiap tanda tangan yang kutorehkan di atas kertas adalah bukti bahwa aku semakin dekat dengan kebebasan. Proses perceraian kami berjalan lebih cepat dari yang aku kira. Mungkin karena Mas Rehan tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki semuanya. Atau mungkin karena dia juga ingin segera melanjutkan hidupnya bersama wanita itu. Aku tidak tahu, dan aku tidak mau tahu. Saat hakim mengetukkan palunya, menandakan bahwa pernikahan kami telah resmi berakhir, aku merasa dadaku sesak. Ini adalah momen yang seharusnya membebaskanku, tetapi tetap saja, rasanya seperti kehilangan sesuatu yang pernah menjadi bagian besar dari hidupku. Aku melangkah keluar dari ruang sidang dengan perasaan hampa. Mas Rehan tidak mengatakan apapun setelah sidang selesai. Dia hanya menatapku dengan mata yang penuh penyesalan sebelum akhirnya pergi tanpa sepatah kata pun. Aku berdiri di sana, menghirup udara dalam-dalam. Ini adalah awal yang baru. Ini adalah kesempatan bagiku untuk membangun kembali hidupku tanpa beban pengkhianatan dan kebohongan. Hari-hariku setelah perceraian dipenuhi dengan keheningan yang asing. Tidak ada lagi suara kunci pintu yang diputar oleh Mas Rehan di larut malam. Tidak ada lagi aroma kopi buatannya yang dulu selalu menyambut pagi-pagiku. Dan tidak ada lagi tawa-tawa kecil yang pernah mengisi rumah ini. Awalnya, aku mengira bahwa kesendirian akan menjadi sesuatu yang menyiksa. Tetapi seiring berjalannya waktu, aku mulai menikmati ketenangan yang dulu tidak pernah aku miliki. Aku mulai sibuk dengan pekerjaanku, mencoba fokus pada hal-hal yang bisa membantuku melupakan luka. Namun, meskipun aku telah berusaha sekuat tenaga untuk melangkah maju, dunia seolah tidak ingin membiarkanku benar-benar bebas dari bayangan Mas Rehan. Pagi itu, saat aku sedang menikmati sarapan sendirian di kafe langgananku, seorang teman lama, Rina, tiba-tiba datang dan duduk di hadapanku dengan wajah penuh antusias. "Dinda, kamu sudah dengar kabar?" Tanyanya dengan nada yang terlalu semangat untuk pagi yang masih sepi ini. Aku mengerutkan kening. "Kabar apa?" Dia menyeringai kecil, seperti tidak sabar untuk menjadi orang pertama yang menyampaikan berita ini kepadaku. "Mas Rehan akan menikah." Aku terdiam. Jantungku terasa berhenti sejenak. Aku sudah menduga bahwa cepat atau lambat hal ini akan terjadi, tetapi mendengarnya langsung dari mulut seseorang tetap saja membuat dadaku terasa sesak. Aku meneguk kopiku perlahan, berusaha agar ekspresiku tetap tenang. "Dengan Mila?" Rina mengangguk. "Iya, siapa lagi kalau bukan dia? Katanya mereka akan menikah bulan depan. Undangannya sudah mulai disebar." Aku tersenyum tipis. Meskipun di dalam hati ada perasaan aneh yang tidak bisa kujelaskan. Baguslah kalau begitu. Berarti dia akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi, Rina ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan. "Kamu nggak diundang." Aku menatapnya, lalu terkekeh pelan. Ya jelaslah, buat apa dia mengundang mantan istrinya ke pernikahan barunya? Rina menatapku dengan tatapan penuh simpati. Seolah dia mengira aku akan menangis atau merasa hancur mendengar kabar ini. Tapi yang dia tidak tahu adalah, aku tidak berniat meneteskan air mata lagi untuk pria yang sudah mengkhianatiku. Namun, saat aku kembali ke rumah dan duduk sendirian di ruang tamu, pikiranku mulai dipenuhi dengan berbagai pertanyaan. Apakah dia benar-benar bahagia? Apakah pernikahannya dengan Mila akan berjalan lebih baik daripada pernikahan kami dulu? Atau apakah ini hanya pernikahan yang dibangun di atas rasa bersalah dan nafsu sesaat? Aku mencoba mengabaikan semua pertanyaan itu, tetapi satu hal terus menggangguku. Aku merasa ada sesuatu yang belum terselesaikan. Sesuatu yang harus aku lakukan sebelum aku benar-benar bisa menutup bab ini dalam hidupku. Dan tiba-tiba, aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku akan datang ke pernikahan mereka. Bukan untuk membuat keributan atau mencari perhatian, tetapi untuk memastikan bahwa aku telah melepaskan semuanya. Aku ingin berdiri di sana, melihat mereka bersanding di pelaminan, dan merasakan dengan pasti bahwa aku sudah benar-benar bebas. Malam itu, aku berdiri di depan cermin dan menatap diriku sendiri. Aku bukan lagi Dinda yang dulu. Aku bukan lagi wanita yang selalu mengalah dan menelan rasa sakit sendirian.
Aku adalah seseorang yang telah melewati badai dan masih berdiri tegak. Dan aku siap menghadapi hari itu. Hari itu akhirnya tiba. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun berwarna merah marun yang membalut tubuhku dengan elegan. Rambutku ditata dengan rapi, riasanku sederhana namun cukup untuk menonjolkan kepercayaan diri yang kini mulai tumbuh dalam diriku. Aku menatap bayanganku sendiri, mengingat kembali semua luka dan pengkhianatan yang telah kuterima. Hari ini, aku tidak datang sebagai wanita yang terluka. Aku datang sebagai seseorang yang telah bangkit dari kehancuran. Ketika aku tiba di tempat pernikahan, suasana sudah ramai. Gedung itu megah, dihiasi dengan bunga-bunga mahal dan lampu-lampu kristal yang menggantung di langit-langit. Para tamu berlalu lalang dengan pakaian terbaik mereka, berbincang dan tertawa, seolah hari ini adalah momen yang sempurna bagi semua orang, kecuali aku. Aku berjalan masuk dengan kepala tegak, memperhatikan sekeliling. Beberapa tamu mulai memperhatikanku dengan tatapan terkejut. Bisikan-bisikan kecil mulai terdengar. Mungkin mereka tidak menyangka bahwa aku akan muncul di sini. Aku bisa merasakan mata mereka menelusuri setiap inci diriku, mencari tanda-tanda kesedihan atau kehancuran yang mungkin masih tersisa. Tapi mereka tidak akan menemukannya. Di tengah ruangan, di atas pelaminan yang dihias dengan begitu mewah, berdirilah dua orang yang pernah mengubah hidupku. Mas Rehan tampak tampan dalam balutan jas hitamnya, tetapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang berbeda. Sementara itu, Mila berdiri di sampingnya dengan senyum lebar di wajahnya, mengenakan gaun putih yang menjuntai, tampak seperti ratu di hari istimewanya. Saat mata Mas Rehan bertemu denganku, aku melihat bagaimana wajahnya sedikit menegang. Aku bisa melihat ketidaknyamanan dalam sorot matanya, seolah kehadiranku adalah sesuatu yang tidak ia duga dan tidak ia harapkan. Sementara itu, Mila, yang awalnya tersenyum bahagia, langsung berubah ekspresinya begitu melihatku. Dia tampak tidak senang, dan itu membuatku sedikit tersenyum dalam hati. Aku berjalan lebih dekat ke arah pelaminan, sengaja memilih tempat di mana aku bisa melihat mereka dengan jelas. Suara bisikan di antara para tamu semakin kencang. Aku tahu banyak yang bertanya-tanya apa yang aku lakukan di sini. Tapi aku tidak peduli. Aku ingin mereka melihatku. Aku ingin mereka tahu bahwa aku tidak hancur seperti yang mungkin mereka pikirkan. Ketika acara mulai berjalan, aku tetap diam, mengamati setiap detail. Saat Mas Rehan dan Mila berdiri di hadapan penghulu, tanganku mengepal di sisi tubuhku. Aku mengira aku akan merasa sakit melihatnya, tapi ternyata tidak. Yang aku rasakan hanyalah kehampaan. Namun, momen tenang itu tidak bertahan lama. Saat sesi salam-salaman dimulai, aku maju ke depan dengan percaya diri. Mas Rehan tampak ragu-ragu, tetapi dia tidak bisa menghindar. Aku berdiri di tengah ruangan, membiarkan tatapan tamu-tamu yang terkejut tertuju padaku. Aku bisa merasakan atmosfer mulai berubah, seolah mereka semua bisa merasakan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Dari atas pelaminan, Mas Rehan menatapku dengan mata yang penuh kecemasan, sementara Mila memandangku dengan ekspresi marah dan bingung. Aku menarik napas panjang sebelum berbicara. Suaraku tenang tetapi cukup keras untuk didengar semua orang. "Selamat atas pernikahan kalian." Aku memulai, suaraku penuh ironi. "Aku yakin ini adalah hari yang sangat istimewa bagi kalian berdua. Sebuah awal yang baru, kehidupan yang baru, tapi ada satu hal yang belum diselesaikan, sesuatu yang masih menjadi bagian dari masa lalu kalian." Aku melihat bagaimana wajah Mas Rehan mulai pucat. Mila, di sisi lain, tampak frustrasi. "Apa maksudmu, Dinda?" katanya dengan nada tajam. Aku tersenyum tipis. "Maksudku sederhana, Mila. Pernikahan adalah tentang kejujuran. Tentang membangun masa depan bersama tanpa beban masa lalu yang masih menggantung. Dan kebetulan, ada satu beban besar yang masih tertinggal, utang." Ruangan menjadi sunyi seketika. Beberapa tamu mulai saling berbisik, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Aku melangkah lebih dekat, menatap langsung ke arah Mas Rehan. "Mas, apakah kamu ingat uang 50 miliar yang kupinjamkan untuk bisnismu? Uang dari warisan keluargaku yang kau janjikan akan dikembalikan secepatnya." Mas Rehan menelan ludah, keringat mulai muncul di pelipisnya. Dia tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya.
Aku tahu dia tidak pernah mengira aku akan membahas ini di depan umum, apalagi di hari pernikahannya. Mila menoleh ke suaminya dengan ekspresi terkejut. Apa ini benar, Rehan? Aku tidak memberinya kesempatan untuk menjawab. Aku hanya ingin mengingatkan bahwa aku tidak pernah menganggap uang itu sebagai hadiah. Itu adalah pinjaman, dan sudah saatnya kamu melunasinya. Aku memberimu waktu 7x24 jam untuk membayar utangmu. Jika tidak, aku akan mengambil tindakan hukum. Ruangan langsung dipenuhi suara bisikan. Beberapa tamu tampak kaget, sementara yang lain berusaha menahan tawa, menikmati drama yang terjadi di depan mata mereka. Mila tampak panik. Dia meraih tangan Mas Rehan, matanya dipenuhi kemarahan. Kenapa aku baru tahu soal ini sekarang? Kamu berhutang 50 miliar pada mantan istrimu. Mas Rehan tidak bisa menjawab. Dia hanya menunduk, rahangnya mengeras. Aku bisa melihat bagaimana wajahnya mulai memerah, entah karena marah atau malu. Aku melanjutkan, kali ini suaraku lebih tajam. Dan satu hal lagi, mulai hari ini, perusahaan keluargaku akan menghentikan semua kerjasama dengan bisnismu. Jadi kalau kamu berpikir bisa menggunakan koneksi dari keluargaku untuk keluar dari masalah ini, lupakan saja. Mata Mas Rehan membelalak. Dinda, jangan lakukan ini. Aku tertawa kecil. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan sejak lama. Mas, aku memberimu kepercayaan, dan kamu mengkhianatinya. Aku memberimu dukungan, dan kamu menyia-nyiakannya. Sekarang, aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Mila, yang sejak tadi menahan diri, akhirnya meledak. Kamu hanya iri karena dia memilihku, katanya dengan suara penuh emosi. Kamu tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku yang menang. Aku menatapnya dengan penuh belas kasihan. Menang. Aku menggelengkan kepala. Mila, jika kamu pikir memenangkan pria yang penuh kebohongan dan utang adalah kemenangan, maka selamat. Tapi aku tidak menginginkan kemenangan seperti itu. Aku lebih memilih kebebasan. Aku berbalik dan mulai berjalan keluar. Langkahku mantap. Tidak ada lagi keraguan atau kesedihan yang menahan diriku. Aku tahu bahwa aku telah melakukan hal yang benar. Saat aku mencapai pintu keluar, aku bisa mendengar suara tamu-tamu yang masih heboh membicarakan apa yang baru saja terjadi. Aku bisa membayangkan bagaimana pernikahan ini, yang seharusnya menjadi momen bahagia bagi Mas Rehan dan Mila, telah berubah menjadi kekacauan. Aku tersenyum. Ini bukan balas dendam. Ini adalah keadilan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar menang. Aku duduk di balkon apartemenku, menyesap teh hangat sambil memandangi langit sore yang mulai memerah. Udara terasa lebih ringan hari ini, seolah beban yang selama ini mengikatku telah terlepas. Sudah beberapa hari sejak pernikahan Mas Rehan dan Mila berubah menjadi kekacauan, dan aku tahu betul bahwa badai yang lebih besar sedang menanti mereka. Dan benar saja, pagi itu, aku menerima telepon dari seorang rekan bisnis keluargaku yang juga memiliki hubungan kerja dengan perusahaan Mas Rehan. Suaranya terdengar serius. Dinda, apa yang kamu lakukan di pernikahan Rehan? Aku baru saja menerima berita bahwa perusahaan keluargamu menghentikan kerjasama dengan bisnisnya. Aku tersenyum kecil. Aku hanya menegaskan kembali keputusan yang seharusnya sudah dibuat sejak lama. Lagi pula, aku tidak bisa terus membiarkan dia bergantung pada koneksi keluargaku, sementara dia bahkan tidak bisa membayar utangnya padaku. Rekanku terdiam sejenak sebelum akhirnya tertawa pelan. Kau benar-benar wanita yang tegas. Dan sepertinya keputusanmu sudah mulai berdampak besar. Banyak investor yang mulai menarik diri. Mereka kehilangan kepercayaan setelah tahu dia memiliki utang sebesar itu. Aku menghela napas panjang. Aku sudah memperkirakan ini akan terjadi, tetapi mendengarnya langsung tetap memberikan perasaan yang aneh di dadaku. Bukan kepuasan, bukan juga rasa bersalah, hanya kepastian bahwa apa yang selama ini kupikirkan memang benar. Di sisi lain kota, Mas Rehan mungkin sedang mengalami hari-hari terburuk dalam hidupnya. Aku bisa membayangkan bagaimana dia berusaha keras mempertahankan bisnisnya, mencoba meyakinkan para mitra dan investor bahwa semuanya baik-baik saja, padahal kenyataannya tidak. Aku tidak butuh waktu lama untuk melihat dampaknya secara langsung.
Beberapa hari kemudian, berita tentang masalah finansial perusahaannya mulai tersebar. Artikel-artikel di media bisnis mulai mempertanyakan stabilitas usahanya, dan bahkan beberapa pesaingnya mulai memanfaatkan situasi ini untuk menarik klien-kliennya. Dan Mila? Dia pasti tidak menyangka bahwa kehidupan barunya yang penuh kemewahan akan mulai runtuh secepat ini. Seminggu setelah pernikahan mereka, aku menerima pesan dari nomor yang sudah lama tidak menghubungiku. Mas Rehan. Dinda, kita perlu bicara. Ini penting. Aku menatap pesan itu lama. Dulu, aku mungkin akan langsung membalas, mungkin dengan harapan kecil bahwa dia akan meminta maaf dan mencoba memperbaiki semuanya. Tapi hari ini, aku hanya tersenyum pahit. Aku tahu betul bahwa dia tidak mencariku karena dia menyesali perbuatannya. Dia mencariku karena dia membutuhkan sesuatu. Dan aku tidak tertarik untuk memberikannya. Aku mengabaikan pesannya dan melanjutkan hariku. Namun, tak butuh waktu lama sebelum dia mencoba menghubungiku lagi, kali ini dengan panggilan telepon. Aku melihat namanya berkedip di layar ponselku, tetapi aku tidak berniat mengangkatnya. Lalu, pesan lain masuk. Tolong, Dinda, aku butuh bantuanmu. Setidaknya izinkan aku menjelaskan. Aku tertawa kecil. Mengapa pria seperti dia selalu mengira mereka masih punya kesempatan untuk berbicara setelah menghancurkan hati seseorang? Aku mengetik balasan singkat. Mas, aku bukan lagi bagian dari hidupmu. Aku sudah cukup membantumu selama ini. Sekarang, hadapi konsekuensinya sendiri. Aku menekan tombol kirim dan meletakkan ponselku. Aku tidak tahu bagaimana reaksinya setelah membaca pesan itu, tetapi sejujurnya, aku tidak peduli. Aku sudah terlalu lelah dengan kebohongan dan manipulasi. Dan akhirnya, aku memilih untuk benar-benar melepaskan semuanya. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar bahwa perusahaan Mas Rehan berada di ambang kebangkrutan. Tanpa dukungan dari keluargaku dan dengan kepercayaan investor yang terus menurun, bisnisnya perlahan mulai runtuh. Karyawan-karyawan mulai mengundurkan diri, proyek-proyek besar dibatalkan, dan kantor pusatnya mulai sepi. Aku tidak merasa kasihan. Ini bukan balas dendam. Ini hanyalah konsekuensi dari pilihan yang telah dia buat sendiri. Aku hanya berharap dia belajar sesuatu dari semua ini. Bahwa kesetiaan bukan sesuatu yang bisa dibeli. Dan bahwa tidak ada hubungan yang bisa bertahan jika dibangun di atas kebohongan. Dan yang terpenting, aku berharap dia akhirnya menyadari bahwa kehilangan aku adalah harga terbesar yang harus dia bayar. Rumah tangga yang baru saja dibangun Mas Rehan dan Mila seharusnya penuh dengan kebahagiaan. Setidaknya, begitulah anggapan banyak orang. Namun, kenyataan seringkali tak seindah impian. Pernikahan yang diawali dengan pengkhianatan jarang bertahan lama, dan aku tahu bahwa pasangan itu sedang berada di ambang kehancuran. Aku mendengar kabar dari beberapa kenalan yang masih memiliki hubungan dengan lingkungan mereka. Tak butuh waktu lama bagi Mila untuk menunjukkan sifat aslinya. Jika sebelumnya dia adalah wanita yang penuh pesona dan kepercayaan diri, kini dia mulai berubah menjadi seseorang yang gelisah dan penuh tuntutan. Mas Rehan, yang dahulu begitu gagah dan ambisius, kini tidak lebih dari pria yang terdesak oleh keadaan. Bisnisnya runtuh, kepercayaannya dari para investor sudah hilang, dan tekanan finansial mulai menghimpitnya. Namun, yang paling mengejutkan bukanlah kehancuran bisnisnya, melainkan bagaimana Mila bereaksi terhadap situasi itu. Mila selalu menginginkan kehidupan yang glamor. Itu sudah jelas sejak awal. Dia adalah tipe wanita yang mengukur kebahagiaan dari jumlah nol di saldo rekeningnya, dari seberapa banyak tas bermerek yang bisa ia koleksi, dan dari seberapa mewah liburan yang bisa ia jalani. Ketika Mas Rehan masih memiliki kekuatan finansial, dia adalah suami yang ideal baginya. Pria yang bisa memenuhi segala keinginannya. Namun, sekarang, semua itu mulai berubah. Aku menikah dengan pria sukses, bukan dengan pecundang yang bahkan tidak bisa membayar tagihan. Itu adalah kalimat yang diucapkan Mila kepada Mas Rehan, sebagaimana yang diceritakan oleh salah satu teman dekat mereka yang tanpa sadar mengungkapkan drama rumah tangga mereka di sebuah pertemuan sosial. Ternyata, Mila sudah mulai menunjukkan ketidakpuasannya. Dia marah karena kartu kreditnya diblokir, kecewa karena perhiasan yang dijanjikan kepadanya tak pernah dibeli,
dan frustrasi karena harus mulai mengurangi kebiasaannya mengunjungi salon dan butik mahal. Mas Rehan, yang kini tak lagi memiliki kekuatan seperti dulu, berusaha mempertahankan rumah tangganya. Dia mencoba membujuk Mila, mengatakan bahwa semuanya akan membaik jika dia diberi waktu. Namun, wanita itu tak peduli dengan janji-janji kosong. "Aku tidak menikah untuk hidup susah, Rehan," bentak Mila suatu malam, saat mereka sedang makan malam di rumah yang mulai kehilangan sebagian kemewahannya karena beberapa barang sudah dijual untuk menutupi utang. Makanan yang tersaji di meja pun sudah tidak seistimewa dulu. Tidak ada lagi steak wagyu atau sushi premium. Kini, hanya ada makanan rumahan sederhana yang mungkin tidak pernah disentuh Mila sebelumnya. Dia melempar garpunya ke piring dengan kasar, menatap suaminya dengan pandangan penuh kejengkelan. "Apa yang terjadi dengan semua janji-janjimu? Katanya kita akan hidup bahagia? Katanya aku akan mendapatkan semuanya." Mas Rehan hanya bisa menunduk. Dia lelah. Sangat lelah. Di sisi lain, aku hanya bisa tersenyum kecil ketika mendengar cerita ini. Bukan karena aku bahagia atas penderitaan orang lain, tetapi karena akhirnya, karma mulai bekerja. Aku pernah memberikan segalanya untuk Mas Rehan. Bukan hanya uang, tapi juga cinta, kepercayaan, dan dukungan. Namun, dia memilih untuk mengkhianati semuanya demi seseorang yang hanya mencintai hartanya. Dan sekarang, dia menuai hasilnya. Aku mendengar bahwa dalam beberapa bulan terakhir, Mila mulai sering keluar rumah, bertemu dengan teman-temannya, mencari hiburan dari kehidupan pernikahannya yang semakin membosankan. Aku juga mendengar bahwa dia mulai dekat dengan beberapa pria yang lebih kaya dan lebih sukses daripada suaminya sekarang. Mungkin, baginya, menikahi Mas Rehan adalah kesalahan. Dia pikir dia mendapatkan pria yang bisa memberinya segalanya. Tapi ternyata, yang dia dapatkan hanyalah seseorang yang kini tidak lebih dari bayangan dirinya yang dulu. Dan aku hanya duduk di tempatku, menikmati hidupku yang perlahan mulai membaik. Aku tidak perlu menjadi wanita yang penuh dendam atau ingin membalas sakit hati. Karena pada akhirnya, karma sudah bekerja jauh lebih baik daripada yang pernah kubayangkan. Aku hanya perlu menunggu, dan melihat bagaimana drama ini berakhir. Malam itu, aku sedang duduk di ruang tamu apartemenku yang tenang, menikmati secangkir teh hangat sambil membaca novel yang baru kubeli. Aku pikir kehidupanku sudah jauh lebih damai setelah semua yang terjadi. Aku telah melewati masa-masa sulit, merajut kembali kehidupanku, dan menemukan kembali ketenangan yang pernah hilang. Namun, hidup selalu punya cara untuk mengusik kedamaian. Ponselku bergetar di atas meja, menampilkan nama yang sudah lama tak kulihat di layar. Mas Rehan. Aku menatapnya lama, jari-jariku ragu-ragu untuk mengangkat panggilan itu. Aku tahu betul apa yang akan kudengar jika aku menjawabnya. Penyesalan, permintaan maaf, atau bahkan mungkin permohonan untuk kembali. Tapi aku tidak lagi menjadi wanita yang mudah terbuai oleh kata-kata. Aku membiarkan ponsel itu terus bergetar hingga akhirnya panggilan itu berakhir. Tak butuh waktu lama sebelum pesan masuk. "Dinda, tolong. Aku perlu bicara denganmu. Hanya sekali ini saja." Aku menghela napas. Untuk apa lagi dia mencariku? Setelah semua yang terjadi, setelah semua luka yang dia torehkan, apa yang dia inginkan dariku sekarang? Aku tidak membalas. Tapi keesokan harinya, dia menelepon lagi. Dan lagi. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk menemuinya. Bukan karena aku masih peduli, tapi karena aku ingin mendengar langsung apa yang sebenarnya dia inginkan. Aku memilih tempat netral untuk pertemuan itu. Sebuah kafe kecil yang tidak terlalu ramai di pusat kota. Saat aku tiba, aku langsung melihatnya duduk di salah satu sudut ruangan, mengenakan kemeja yang terlihat kusut dan wajah yang tampak jauh lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya. Aku berjalan mendekat, dan dia langsung bangkit dari kursinya. Ada sorot mata yang sulit kuartikan di wajahnya, antara rindu, malu, dan rasa bersalah. "Terima kasih sudah mau datang," katanya pelan. Aku hanya mengangguk dan duduk di hadapannya tanpa berkata apa-apa. Aku ingin melihat kemana arah pembicaraan ini. Dia menghela napas, lalu mulai bicara. "Dinda, aku tahu aku tidak pantas meminta apapun darimu setelah semua yang kulakukan. Aku sadar aku sudah menghancurkan kepercayaanmu, menyia-nyiakan cinta yang kau berikan, dan aku menyesalinya.
Aku menatapnya tanpa ekspresi. Baru sadar sekarang. Dia tersenyum pahit. Aku pikir aku tahu apa yang aku inginkan dulu. Aku pikir Mila adalah segalanya. Aku pikir aku bisa membangun kehidupan baru yang lebih bahagia. Tapi aku salah, Dinda. Sangat salah. Aku bersedekap. Jadi, Mila sudah menunjukkan warna aslinya. Dia mengangguk pelan. Sejak bisnis mulai jatuh, dia berubah. Dia bukan lagi wanita yang dulu membuatku tergila-gila. Aku mulai melihat sisi lain darinya. Sisi yang penuh tuntutan, ketamakan, dan egoisme. Dia tidak pernah benar-benar mencintaiku, Dinda. Dia hanya mencintai apa yang aku miliki. Aku ingin tertawa mendengar pengakuannya. Itu adalah hal yang sudah lama ku tahu, tetapi butuh kehancuran total bagi Mas Rehan untuk menyadarinya sendiri. Apa yang kau inginkan dariku, Mas? Tanyaku akhirnya. Dia menatapku, matanya sedikit berkaca-kaca. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin menebus kesalahanku. Jika ada cara untuk mendapatkan kembali kepercayaanmu, aku ingin mencobanya. Aku menggeleng pelan, menatapnya dengan penuh simpati, tetapi juga ketegasan. Kita sudah melewati batas yang tidak bisa diperbaiki, Mas. Aku sudah melangkah maju, dan aku tidak akan kembali ke masa lalu. Wajahnya menegang, seolah dia ingin membantah, tetapi dia tahu aku tidak berbicara kosong. Aku telah benar-benar pergi dari hidupnya, dan tidak ada kata maaf yang bisa mengubah itu. Dia menunduk, memainkan cangkir kopinya yang sudah dingin. Jadi, ini benar-benar akhir bagi kita. Aku tersenyum tipis. Akhir bagi kita sudah lama terjadi. Hanya saja, kau baru menyadarinya sekarang. Aku bangkit dari kursi, meraih tas dan bersiap untuk pergi. Semoga kau bisa belajar dari ini, Mas. Semoga kau menemukan caramu sendiri untuk memperbaiki hidupmu. Aku berjalan keluar dari kafe tanpa menoleh lagi. Di luar, udara terasa lebih segar. Seolah dunia memberiku angin baru untuk melanjutkan hidup. Aku menatap diriku di cermin, melihat wanita yang kini berdiri lebih tegak daripada sebelumnya. Rambutku tertata rapi, wajahku terlihat lebih segar, dan yang paling penting, ada cahaya dalam mataku. Cahaya yang dulu sempat redup saat aku terjebak dalam pernikahan yang penuh kepalsuan. Dulu, aku pernah merasa bahwa dunialah yang menghancurkanku. Bahwa aku adalah korban dari cinta yang salah, dari janji-janji yang tak ditepati, dari pengkhianatan yang begitu menyakitkan. Namun sekarang, aku sadar bahwa akulah yang menentukan bagaimana aku menjalani hidupku. Aku bukan korban. Aku adalah seseorang yang telah bertahan dan bangkit dari keterpurukan. Hari-hari setelah percakapanku dengan Mas Rehan terasa jauh lebih ringan. Aku tidak lagi dihantui oleh kenangan masa lalu atau pertanyaan tentang apa yang salah dalam hubungan kami. Aku sudah tahu jawabannya. Bukan aku yang gagal, tapi dia yang memilih untuk menghancurkan segalanya. Aku mulai fokus pada diriku sendiri. Aku bekerja lebih keras, mengembangkan bisnis kecilku yang selama ini hanya menjadi sampingan. Aku juga mulai lebih sering bertemu dengan teman-teman lama, tertawa bersama mereka, mengisi hari-hariku dengan hal-hal yang membawa kebahagiaan. Setiap pagi, aku bangun dengan semangat baru. Aku mulai berolahraga, menjaga kesehatan, dan melakukan hal-hal yang dulu kupikir tidak punya waktu untuk kulakukan. Aku mulai belajar memasak masakan favoritku sendiri, sesuatu yang dulu selalu kulakukan untuk Mas Rehan, tetapi kini kulakukan untuk diriku sendiri. Aku belajar bahwa mencintai diri sendiri jauh lebih penting daripada berusaha keras mempertahankan seseorang yang tidak menghargai keberadaanku. Suatu hari, aku menerima undangan dari seorang teman untuk menghadiri acara bisnis. Aku ragu untuk pergi pada awalnya, tetapi akhirnya aku memutuskan untuk mencobanya. Aku ingin melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda, bukan lagi sebagai istri seseorang, tetapi sebagai individu yang memiliki nilai dan potensi. Saat tiba di acara itu, aku merasa gugup, tetapi juga penuh percaya diri. Aku bertemu banyak orang baru, berbicara tentang ide-ide bisnis, dan menyadari bahwa ada begitu banyak peluang di luar sana yang belum pernah kupikirkan sebelumnya. Aku mulai merasa bahwa hidupku yang dulu begitu terbatas kini terbuka luas dengan kemungkinan yang tak terbatas. Di tengah percakapan dengan beberapa kolega baru, aku melihat seseorang dari kejauhan.
seseorang yang pernah begitu berarti bagiku. Mas Rehan. Dia tampak jauh berbeda dari pria yang dulu kupuja. Wajahnya terlihat lelah, dan ada kesedihan dalam matanya. Dia berdiri sendirian, tidak lagi dikelilingi oleh orang-orang yang dulu selalu menyanjungnya. Aku tahu bahwa bisnisnya telah benar-benar runtuh, dan bahwa Mila telah meninggalkannya. Dia melihatku, dan aku bisa melihat keterkejutan di matanya. Aku tersenyum tipis, bukan karena aku masih peduli, tetapi karena aku ingin menunjukkan padanya bahwa aku telah berubah. Aku bukan lagi wanita yang dia tinggalkan dulu. Aku kini lebih kuat, lebih bahagia, dan lebih berharga daripada sebelumnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku membalikkan badan dan berjalan pergi. Aku tidak perlu mendengar kata-kata penyesalannya lagi. Aku tidak perlu melihat air matanya atau mendengar permintaannya untuk kembali. Karena aku tahu satu hal dengan pasti, aku sudah memenangkan pertarungan ini. Aku telah menang atas rasa sakit, atas pengkhianatan, dan yang paling penting, atas diriku sendiri. Aku telah membuktikan bahwa aku bisa bertahan tanpa dia, bahwa aku bisa menjadi seseorang yang lebih baik tanpa harus bergantung pada siapapun. Dan aku tahu, ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih indah. Sesuatu yang benar-benar milikku. Dunia yang dulu mengelilingi Mas Rehan kini perlahan runtuh, meninggalkannya sendirian di tengah kehancuran yang dia ciptakan sendiri. Pria yang dulu begitu percaya diri, begitu berkuasa, kini hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Aku tidak pernah benar-benar mengikuti perkembangan hidupnya setelah perceraian kami, tetapi kabar tentang kejatuhannya menyebar begitu cepat hingga sulit untuk tidak mendengarnya. Orang-orang yang dulu mengelilinginya, para kolega bisnis, teman-teman yang selalu menyanjungnya, dan bahkan Mila, semuanya telah pergi. Mereka adalah orang-orang yang hanya tertarik pada apa yang bisa diberikan Mas Rehan, bukan pada dirinya sebagai pribadi. Saat hartanya habis, mereka pun menjauh, meninggalkan dia sendirian untuk menghadapi akibat dari kesalahannya. Aku mendengar kabar bahwa bisnisnya benar-benar bangkrut. Sejumlah investor yang dulu percaya padanya telah menarik diri setelah aku secara terbuka mengungkap utang-utangnya di hari pernikahannya dengan Mila. Perusahaanku, atau lebih tepatnya, perusahaan keluargaku, juga telah menghentikan segala bentuk kerjasama dengannya, membuat bisnisnya kehilangan banyak dukungan finansial. Tanpa modal dan tanpa dukungan, perlahan bisnis yang dulu menjadi kebanggaannya mulai runtuh. Klien-klien besar yang dulu bekerja sama dengannya pun menarik diri, mencari mitra lain yang lebih stabil. Dalam dunia bisnis, tidak ada tempat bagi seseorang yang tidak bisa dipercaya. Masalahnya semakin parah ketika utang-utang yang selama ini dia sembunyikan mulai menumpuk. Bank mulai menagih, kreditur mulai mendesak, dan tanpa aset yang cukup untuk membayar semuanya. Mas Rehan mulai kehilangan satu persatu hal yang pernah dia banggakan. Rumah mewah yang dulu menjadi simbol kesuksesannya harus dijual untuk menutupi sebagian utangnya. Mobil-mobil mewah yang dulu dia gunakan dengan penuh kebanggaan kini telah disita. Bahkan, kantor yang dulu dia bangun dengan susah payah pun akhirnya harus ditutup karena tak sanggup lagi membayar operasionalnya. Di tengah kejatuhannya, ada satu hal yang semakin memperburuk keadaan, Mila. Wanita yang dulu dia pilih di atas segalanya kini menunjukkan sisi aslinya. Sejak awal, aku sudah tahu bahwa Mila bukanlah tipe wanita yang akan bertahan dalam kesulitan. Dia mencintai kemewahan, status, dan segala hal yang bisa dibeli dengan uang. Tapi begitu semuanya menghilang, cintanya pun ikut menghilang. Aku mendengar dari seorang kenalan bahwa Mila mulai menjauh dari Mas Rehan. Dia tidak lagi pulang ke rumah setiap malam, sering pergi tanpa memberitahu, dan bahkan mulai terlihat dengan pria lain yang jauh lebih sukses. Mungkin bagi Mas Rehan, ini adalah pukulan terbesar yang bisa dia terima, ditinggalkan oleh seseorang yang dia kira akan bersamanya selamanya. Ketika akhirnya Mila benar-benar meninggalkannya, Mas Rehan menjadi semakin hancur. Aku bisa membayangkan bagaimana rasanya bagi dia, ditinggalkan oleh wanita yang dulu dia pilih atas istrinya sendiri, kehilangan segalanya hanya untuk menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Aku tidak merasa bahagia melihatnya jatuh. Aku tidak pernah menginginkan kehancurannya, meskipun dia telah menyakiti dan mengkhianatiku. Tapi aku juga tidak bisa menyangkal bahwa ada pelajaran besar yang bisa dipetik dari semua ini. Karma bekerja dengan cara yang tidak bisa ditebak.
Dulu, Mas Rehan mengira dia bisa memiliki segalanya, bahwa dia bisa membangun kebahagiaannya di atas penderitaan orang lain. Tapi hidup tidak bekerja seperti itu. Kepercayaan yang dihancurkan, cinta yang dikhianati, dan keserakahan yang tidak terkendali, semua itu pada akhirnya akan kembali menghancurkan dirinya sendiri. Aku pernah mencintainya, pernah mempercayainya, pernah berpikir bahwa kami akan selalu bersama. Tapi sekarang, melihatnya dari kejauhan, aku sadar bahwa aku telah membuat keputusan yang tepat dengan meninggalkannya. Kisah kami sudah berakhir, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku benar-benar merasa damai. Aku melangkah maju, meninggalkan masa lalu di belakangku. Mas Rehan telah jatuh, tapi aku telah bangkit. Dan itu adalah kemenangan terbesarku. Matahari pagi menyelinap masuk melalui jendela kamarku, menghangatkan kulitku dengan sinarnya yang lembut. Aku membuka mata perlahan, menghirup udara segar yang terasa berbeda dari hari-hari sebelumnya. Ada kedamaian dalam dadaku, sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan sejak pernikahanku hancur. Aku tersenyum kecil, membiarkan diri menikmati momen ini sebelum akhirnya bangkit dari tempat tidur. Aku telah melewati perjalanan yang panjang dan penuh luka. Aku pernah percaya pada cinta yang salah, pernah mengorbankan segalanya demi seseorang yang tidak menghargai keberadaanku, dan pernah merasakan pahitnya pengkhianatan yang menghancurkan segalanya. Tapi kini, semua itu telah menjadi bagian dari masa lalu. Aku bukan lagi Dinda yang sama seperti dulu. Aku telah berubah, berkembang, dan menjadi seseorang yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Hari-hariku kini dipenuhi dengan hal-hal yang benar-benar membuatku bahagia. Aku menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengejar impian dan passionku, membangun bisnis, menulis, berbagi cerita, dan menginspirasi orang lain melalui perjalanan hidupku. Aku sadar bahwa setiap luka yang kualami bukan hanya tentang penderitaan, tetapi juga tentang pelajaran yang membentuk diriku menjadi wanita yang lebih bijak. Aku mulai lebih mencintai diriku sendiri. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada kehadiran orang lain, tetapi berasal dari dalam diri sendiri. Aku menikmati waktu untuk diriku sendiri, membaca buku di kafe favoritku, berjalan-jalan sendirian di taman, bahkan bepergian ke tempat-tempat baru tanpa perlu meminta izin atau mempertimbangkan pendapat orang lain. Ada kebebasan dalam hidupku sekarang. Kebebasan yang tidak pernah kurasakan saat masih menjadi istri seseorang yang tidak menghargai keberadaanku. Suatu sore, aku duduk di balkon apartemenku, menikmati secangkir teh sambil menatap langit yang mulai berubah warna menjelang senja. Pikiranku melayang ke masa lalu, ke momen-momen ketika aku masih bersama Mas Rehan, ke saat-saat ketika aku masih berusaha mempertahankan sesuatu yang sebenarnya sudah lama hancur. Tapi kini, aku tidak lagi merasa sakit saat mengenangnya. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi air mata. Yang tersisa hanyalah rasa syukur. Syukur karena aku telah melewati semuanya, karena aku telah berani mengambil langkah untuk pergi, dan karena aku kini berada di tempat yang jauh lebih baik. Aku sadar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Kadang-kadang, kita harus kehilangan sesuatu untuk menemukan sesuatu yang lebih berharga. Aku kehilangan pernikahanku, tapi aku menemukan diriku sendiri. Aku kehilangan cinta yang dulu kuanggap segalanya, tapi aku menemukan cinta yang lebih penting. Cinta pada diri sendiri, cinta pada kehidupan yang baru. Beberapa bulan kemudian, aku menerima undangan pernikahan dari seorang teman lama. Awalnya, aku ragu untuk datang, bukan karena aku masih trauma dengan pernikahan, tetapi karena aku tidak ingin kembali terjebak dalam kenangan lama. Tapi akhirnya, aku memutuskan untuk menghadiri acara itu. Di sana, aku bertemu banyak wajah baru, berbicara dengan orang-orang yang memiliki cerita hidupnya sendiri. Aku menyadari bahwa setiap orang memiliki luka, setiap orang memiliki masa lalu, tetapi yang membedakan adalah bagaimana mereka memilih untuk melanjutkan hidup mereka setelahnya. Saat aku sedang menikmati makanan di meja buffet, seseorang menghampiriku. Seorang pria dengan senyum hangat dan mata yang penuh ketulusan. Kami mengobrol, tertawa, berbagi cerita, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa nyaman berada di dekat seseorang yang baru. Aku tidak tahu apakah ini awal dari sesuatu yang baru, atau hanya sebuah pertemuan singkat. Tapi yang ku tahu pasti adalah aku tidak lagi takut untuk membuka hati. Aku tidak lagi takut untuk melangkah maju. Karena aku, Dinda,
telah menemukan kebahagiaan sejati. Dan aku tahu, bab baru dalam hidupku baru saja dimulai.